Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama bagaimana kita bisa membaca kitab Gundul dan menerjemahkannya. Jadi di sini kita akan fokus menelaah tentang kitab Gundul dan bagaimana kita bisa membacanya sehingga kita dan memahami arti dan terjemahannya. Simak videonya dengan baik, semoga bermanfaat bagi antum semuanya. Keutamaan belajar bahasa Arab. Sebelum kita membahas tentang kitab Gundul, kita mengetahui keutamaan belajar bahasa Arab. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan bahasa Arab amatlah jelas karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Keutamaan bahasa Arab terangkat dengan adanya keutamaan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun." Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar bahasa Arab adalah sarana dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Keduanya adalah sumber utama dalam Islam. Jadi, memahami Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Sarananya adalah belajar bahasa Arab. Jadi, belajar bahasa Arab merupakan sebuah kewajiban untuk memenuhi kewajiban memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, orang yang paham bahasa Arab akan mempermudah dia dalam menggali ilmu-ilmu dari para ulama secara langsung dan membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Karena karangan para ulama berkaitan dengan Al-Quran dan hadis itu masih banyak berupa menggunakan bahasa Arab, sehingga orang yang bahasa Arab bisa dapat merujuk secara langsung kepada kitab dan sumber-sumber utama. Kemudian yang keempat, keutamaan bahasa Arab adalah bahasa Arab merupakan alat dan sarana komunikasi masyarakat bangsa Arab. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab dan mampu berbahasa Arab, itu merupakan sarana utama untuk dapat berkomunikasi dengan bangsa Arab dan sarana untuk mengetahui pengetahuan mereka. Pengetahuan yang tersebar di antara mereka dapat kita ketahui, dapat kita kuasai ketika kita menguasai bahasa Arab. Ada beberapa anjuran dari para ulama untuk kita semua agar kita belajar bahasa Arab. Di antara anjuran para ulama adalah yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma yablughu juhdahu fi ada'i fardihi." Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaganya agar dapat menjalankan kewajibannya. Di antara kewajiban-kewajiban kita dalam beragama, kita memerlukan bahasa Arab. Seperti sholat, kita di dalam sholat menggunakan bahasa Arab, baca Fatihah dan membaca rukun-rukun yang lainnya dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab harus kita pelajari agar kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Asy-Syatibi pernah berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memahami Al-Quran, maka kita dituntut harus dengan mempelajari bahasa Arab secara khusus.
Kemudian Umar bin Khattab menegaskan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama ini. Dia berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Baik. Selanjutnya, apa hukum belajar bahasa Arab? Ya, secara umum mempelajari bahasa Arab adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya. Harus ada sebagian kaum muslimin yang mampu berbahasa Arab. Tujuannya bahasa Arab dipelajari adalah supaya mudah dalam memahami Al-Quran sebagai referensi kita dalam kehidupan, sebagai referensi kita dalam menjalankan agama atau kewajiban kita. Nah, kalau ada orang yang mempelajari dan memahami bahasa Arab sehingga kaum muslimin yang lainnya bisa merujuk kepada orang tersebut dalam memahami kandungan Al-Quran dan hadis Nabawi. Namun, jika kita lihat secara khusus, setiap kaum muslimin harus mempelajari bahasa Arab sekedar ilmu wajib yang bisa membantunya untuk menjalankan yang wajib, seperti membantunya dalam menjalankan ibadah sholat, membantunya dalam membaca Al-Quran, membantunya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan-amalan yang tadi itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti kita harus bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, walaupun hanya melalui hafalan, walaupun dengan membaca, dan kita bisa menjalankan sholat dengan bacaan bahasa Arab, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan membaca hal-hal yang lainnya dengan bahasa Arab melalui hafalan dan belajar. Begitu juga kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi secara asasinya setiap kaum muslimin harus mempelajari bahasa Arab pada hal-hal pokok dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang terbanyak digunakan sebagai bahasa resmi negara yang ada di dunia ini. Yang ketiga setelah Inggris dan Perancis. Ada 25 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, yaitu negara-negara yang tersebar di Timur Tengah Asia dan negara-negara yang ada di belahan Afrika Utara. Mereka semua menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Selain itu, bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa minoritas di berbagai belahan negara yang terdapat kaum muslimin di daerahnya, seperti daerah Indonesia, negara Indonesia, dan negara-negara yang lainnya. Digunakan bahasa Arabnya sebagai bahasa minoritas, baik digunakan di pesantren maupun di sekolahan Islami. Kemudian bahasa Arab baku atau bahasa Arab fusha itu terjaga dari zaman dahulu sampai sekarang, itu sama, terjaga dari perubahan dan penyimpangan. Hal itu disebabkan terjaganya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim menggunakan bahasa Arab yang mubin, yang jelas dan fusha. Dan bahasa Arab yang fusha dan baku itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran terjaga, maka bahasa Arab pun terjaga pula. Bahasa Arab. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya kemampuan atau skill dalam berbahasa Arab itu dapat dikategorikan menjadi 4 segi atau 4 dimensi. Yang pertama adalah kemampuan mendengar atau al-istima, mendengar orang berbahasa Arab. Kemudian berbicara, kita mampu untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat bahasa Arab.
Yang ketiga adalah membaca tulisan yang berbahasa Arab. Yang keempat adalah kemampuan menulis kata-kata atau kalimat berbahasa Arab. 4 kemampuan ini akan menjadikan seseorang ini mahir dalam berbahasa Arab. Kan tetapi yang kita akan pelajari adalah satu kemampuan, yaitu kemampuan membaca tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Kita dapat membacanya dan dapat memahami kandungan makna yang terdapat di dalamnya. Kalau kita lihat dari keempat kemampuan tadi, ada 2 kategori lagi, bahwasanya kemampuan menerima dan yaitu kemampuan mendengar dan kemampuan membaca. Ini kemampuan menerima, maharat istiqbaliyah, menerima informasi yang diberikan atau yang disampaikan dalam bahasa Arab, yaitu mendengar dan membaca. Ini kemampuan untuk menerima informasi, kemampuan untuk menerima perkataan atau tulisan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memberi, menyampaikan, yang yaitu kemampuan berbicara dan kemampuan menulis. 2 kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengungkapkan dengan bahasa Arab, mengungkapkan informasi atau pengetahuan dengan berbahasa Arab, baik itu secara lisan berbicara dengan bahasa Arab atau secara tulisan menulis dengan berbahasa Arab untuk menyampaikan informasi dengan atau melalui bahasa Arab. Dan yang akan kita pelajari adalah segi dalam membaca tulisan berbahasa Arab. Bagaimana membacanya dan bagaimana memahaminya, ini akan kita pelajari insya Allah dalam pembelajaran qiraatul kutub ini. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu cerdas membaca kitab gundul dan menerjemahkannya. Baik. Ada 3 langkah utama dalam membaca kitab gundul dan 2 langkah tambahan untuk dapat memahami teks bahasa Arab dan menerjemahkannya. 3 langkah utama dalam membaca kitab gundul adalah, yang pertama adalah mengidentifikasi jenis kalimat. Kita mampu mengidentifikasi jenis kalimat yang kita baca, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang kedua, mengidentifikasi kosakata yang terdapat di dalam kalimat yang kita baca. Apa itu isim, apakah fi'il, apakah huruf. Ada 3 macam itu. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi susunan kalimat. Mana susunan undah, inti dari kalimat, mana susunan fudlah, tambahan atau penyempurna dalam kalimat. Dengan mengetahui hal 3 tersebut, kita dapat membaca kitab gundul. Kemudian ada 2 langkah tambahan untuk dapat memahami dan menerjemahkannya, yaitu yang keempat adalah mengetahui atau mengidentifikasi arti kosakata dalam kalimat. Kita identifikasi arti kata pada setiap kata yang ada di dalam jumlah atau kalimatnya. Kemudian yang kelima adalah kita menyusun terjemahan teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan pola kalimat susunan bahasa Indonesia. Kalau bisa tidak merubah pola susunan bahasa Arab, tetapi kalau tidak bisa, kita akan merubahnya dengan pola kalimat bahasa Arab, sehingga orang yang mendengarkan atau membaca terjemahan kita itu paham, sehingga tidak rancu karena beda pola susunan kalimatnya. Ya, contohnya di sini saya akan memberikan contoh untuk membaca kitab gundul. Salah satu contoh yang populer adalah kata kalimat ini. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang sering kita baca sehingga kita mudah membacanya.
Kita identifikasi. Yang pertama adalah jenis kalimatnya. Jenis kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Tandanya adalah alif lam. Kemudian kita identifikasi jenis dan bentuk setiap kata atau kosakata yang ada di dalam jumlah tadi. Kita akan mendapatkan kata yang pertama adalah hamdun. Kenapa kok dibaca hamdun? Karena ini adalah isim masdar dari hamida yahmadu hamdan atau fa'ila yaf'alu fa'lan. Kemudian kata lillahi ini terdiri dari li harfu jar, Allah isim majrur, lafdzul jalalah, Rabbal alamin, ada Rabba ini isim dari Rabba yarubbu Rabba. Al-alamin juga isim mudzakkar salim, al-alamin. Kemudian susunan kalimatnya alhamdu sebagai mubtada, lillahi sebagai khobar. Ini inti pokok dari susunan kalimatnya. Kemudian Rabbal alamin ini sebagai fudlah atau pelengkap dari jumlah kalimatnya untuk melengkapinya. Posisinya sebagai na'at dari lillahi. Kemudian Rabba ini mudhaf, al-alamin mudhafun ilaih. Baik, kemudian kita identifikasi yang kosakata yang ada di dalam kalimat. Alhamdulillah, kalau kita cari di kamus akan kita temukan artinya adalah pujian. Kemudian lillahi untuk Allah, Rabbal alamin, Rabb alam semesta, pengatur alam semesta. Kemudian yang kelima kita susun terjemahannya sesuai susunan kalimat bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Baik, di sini kita akan jelaskan melalui tabel-tabel. Kalau tadi penjelasan secara umum, kita penjelasan secara tabel di sini. Ada 5 langkah yang kita gunakan, yaitu jenis kalimat, kita identifikasi, tadi adalah jumlah ismiyah dengan ada tandanya alif lam. Pembahasan ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, taib di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdu ini isim masdar dari hamida yahmadu hamdan, li harfu jar, Allahi isim majrur, rabbi isim masdar, kemudian dari robba yarubbu robban, kemudian al-alamin isim jamak mudzakkar salim dari alamun alamani al-alimuna, ini karena ini posisinya majrur adalah al-alamina. Kemudian susunan kalimatnya yang pertama adalah alhamdu sebagai mubtada, lillahi ini khobar berupa jar dan majrur, dan posisi keduanya yang kedua adalah sebagai man'ut, Rabbi sebagai na'at mengikuti man'utnya yaitu majrur. Kemudian posisi keduanya Rabbi sebagai mudhaf, al-alamin sebagai mudhafun ilaih. Kemudian kita identifikasi arti kosakatanya. Yang pertama alhamdu pujian, li untuk, Allahi Allah, Rabbi pengatur, al-alamin alam semesta. Kemudian kita terjemahan kalimatnya, segala puji bagi Allah, alam semesta. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi 5 langkah yang telah disebutkan tadi. Kecepatan kita dalam mengidentifikasi itu, maka itu akan membantu kecepatan kita dalam membaca kitab gundul dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan jelaskan bagaimana kita mengidentifikasi setiap langkah-langkahnya. Ada 5 langkah yang akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya dengan
satu persatu insya Allah Ta'ala.